Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak DPN dan kepada Bapak Ahmad yang tanpa adanya beliau mungkin acara ini tidak dapat diselenggara. Ya, semoga menjadi pahala jariah bagi beliau ya, yang telah menyelenggarakan acara ini. Karena insya Allah dengan acara ini banyak orang yang mengetahui apa itu ruqyah syar'iyyah. Karena selama ini masyarakat Indonesia apabila mereka sakit pasti ke dukun. Pasti. Dikit-dikit sakit ke dukun, dikit-dikit ke dukun. Ya, apalagi kalau sakitnya non medis ya Pak, pasti ke dukun. Ya, atau mencari ilmu kanuragan, ya, tenaga dalam dan lainnya. Ya, itu termasuk salah satu daripada bagian sihir. Ya. Tadi pagi siapa yang nonton khazanah? Ada yang nonton khazanah pagi? Nah, alhamdulillah semua ya Pak ya. Alhamdulillah. Apa yang diberitahukan tentang seseorang ya yang belajar ilmu kanuragan, ya, yang dalihnya adalah mengumpulkan energi alam. Tapi yang masuk apa? Energi syaitan. Ya, energi syaitan. Karena tidak ada hal seperti itu dalam Islam. Sihir pada zaman dahulu itu lebih kuat, lebih luar biasa. Ya, contohnya apa? Ya, pada zamannya Nabi Musa, ketika dilemparkan tali, lalu semua masyarakat sana melihat seperti jadi ular. Sekarang ada yang bisa kayak gitu nggak? Nggak ada. Ya, itu menandakan apa? Sihir zaman dahulu berarti lebih kuat. Kalau sekarang sekedar yang gini dorong mental ya, dorong mental. Itu bisa tenaga dalam yang dipelajari oleh orang ya. Dan kadang mereka berkata bahwasanya itu adalah karoma. Insya Allah nanti kita akan jelaskan perbedaan antara namanya karoma ya dengan sihir. Ya, banyak orang tertipu akan kata-kata ini. Kalau kita lihat di majalah misteri ya, karoma ini, karoma wali ini, karoma wali itu. Ya, jadi orang tertarik karena apa? Ada embel-embel Islaminya, tapi di bawahnya pasti ditulis bisa untuk semua agama. Ya, padahal salah satu syarat daripada karomah, ya, karomah itu turun kepada orang-orang yang soleh. Dan karomah itu tidak bisa diulang. Alhamdulillah. Ya, kita masuk ke materi ruqyah sedikit. Ada yang tahu tentang ruqyah itu apa di sini? Ada yang bisa menjelaskan tentang ruqyah? Kalau bisa jelaskan, saya boleh kasih satu. Ayo nggak apa-apa. Ada yang bisa menjelaskan tentang ruqyah? Ya, ruqyah itu mudah ya. Ruqyah itu doa. Ruqyah doa. Ya. Dalam kitabnya Ar-Ruqyah wa Ahkam oleh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, beliau berkata bahwasannya ruqyah itu adalah doa-doa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mencegah atau mengobati penyakit. Ya, penyakit ini adalah penyakit medis ataupun non medis. Dan segala penyakit itu dapat disembuhkan oleh Al-Quran, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian pembahasan tentang sihir, gangguan jin, ya. Terus kemudian tentang bagaimana kita dapat menghindari diri kita dari gangguan jin, ya. Itu dapat kita baca di dalam buku ini, ya. Judulnya Ruqyah, ya, Jin, Sihir dan Terapinya oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau adalah seorang ulama di Timur Tengah yang subhanallah, ya. Beliau adalah orang yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang ruqyah. Yang di sini dijelaskan mengenai seluk-beluk jin, ya. Bagaimana jin itu mengganggu manusia dan dari mana mereka mengganggu.
Sini jelaskan semuanya, insyaallah. Bagus kalau kita punya buku ini, ya, untuk pribadi dan keluarga kita, insyaallah. Kemudian juga diberitahukan tentang tanda-tanda gangguan jin. Ya. Banyak orang yang kena gangguan jin, tapi dia nggak tahu dia itu kena gangguan jin. Taunya selanjutnya konslet. Ya. Kemudian selanjutnya adalah petunjuk syar'i. Ya. Kenapa sih dibilang syar'i? Ya. Semua pengobatan itu ada yang bisa menyembuhkan, bahkan pengobatan syar'i itu bisa menyembuhkan. Tapi yang salah apa? Caranya. Yang salah apa? Caranya. Nah, di sini dijelaskan petunjuk syar'i untuk menangkal dan mengobati gangguan jin dan sihir. Dan ini bisa kita lakukan secara mandiri. Ya, di sini ada petunjuknya. Bahkan di sini dijelaskan ciri-ciri tentang orang yang terkena sihir. Permisalan sihir penyakit. Ya, di sini dijelaskan tentang sihir penyakit itu apa, ciri-cirinya seperti apa, dan yang terakhir ketika diruqyah orangnya enggak ada efeknya. Ya. Dan di sini diberitahukan tentang tata cara terapinya, insyaallah. Kemudian kisah dan pengalaman Syekh Wahid Abdus Salam Bali ketika beliau berdialog dengan jin. Ya, di sini kita diajari ya bagaimana cara berdialog dengan jin. Ya, bagaimana hikmah-hikmah. Ya, bagaimana cara kita pada jin agar jin itu bisa masuk dalam Islam. Ya, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, kita lanjutkan. Ruqyah itu terbagi dua. Yang pertama disebut dengan ruqyah syar'iyah, yang insyaallah nanti akan kita lakukan, dan yang kedua dengan ruqyah syirkiyah. Ya. Al-Imam Asy'uti rahimahullah, beliau berkata dalam kitabnya Fathul Majid, ya, ruqyah syar'iyah itu punya 3 syarat. Yang pertama syaratnya adalah bacaannya harus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua syaratnya adalah harus menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu, dan menggunakan bahasa yang dimengerti bagi yang tidak mau berbahasa Arab. Ya, kemudian selanjutnya, ciri selanjutnya yang ketiga adalah syaratnya kita harus berkeyakinan bahwasannya dalam ruqyah itu tidak akan ada manfaatnya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kisah nyata. Ada seorang anak pesantren. Anak pesantren ini udah lulus dari pesantren. Ya. Kalau anak pesantren pasti tajwidnya benar ya Pak, pasti. Ya. Kemudian apa? Makrosnya pasti benar. Ya. Pasti bisa bahasa Arab. Suatu saat ada temannya yang masukkan jin, ya. Kemudian diruqyah sama dia. Diruqyah selama 2 jam. Diruqyah terus ya, dibaca ayat Allah. Tapi dia bilang apa? Gak ada efeknya. Jinnya pun gak kesakitan. Kemudian setelah itu dia cerita dia ke dukun. Ya, minta air dukun di sana. Setelah minta air dukun, dikasih minum, katanya langsung bilang setannya, kok bisa gitu? Dia bilang, kok ketika saya baca nggak ada manfaatnya, ya nggak bisa buat jin terbakar. Kenapa? Padahal dibaca sama, ya yang dibaca apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok lain? Padahal dia seorang anak pesantren, ya tajwidnya pasti bagus, makrosnya pasti bagus, ya. Coba jemaah rahimahullah, lihat apa yang salah pada beliau. Akidahnya masih apa? Berbuat syirik dengan mempercayai dukun. Saya bilang kepada dia, antum masih percaya sama dukun. Jadi ketika antum meruqyah itu, antum masih punya bergantung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gak manfaat ruqyahnya itu. Ya, karena kenapa? Dalam ruqyah itu syarat 3-nya tadi apa? Kita harus berkeyakinan bahwasannya ruqyah itu tidak ada manfaatnya kecuali atas pertolongan
Ya, walaupun dia seorang anak pesantren, walaupun dia seorang ustaz, kiai atau siapapun, begitu hatinya mempunyai kesyirikan, ya, begitu kan nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Karena kenapa? Dia tidak bergantung kepada yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak bergantung kepada yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tapi dia bergantung kepada yang lain. Ya, kepada siapa? Ya, yang nggak ada manfaatnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Sama sekali, masya Allah. Bisa terjadi itu, bisa. Ini nyata loh Pak, bukan kita karangan ya. Itu nyata. Ya, itu adalah salah satu pasien saya. Ya, yang setelah saya ruqyah, ternyata banyak jinnya. Ternyata selama di pesantren dia punya amalan-amalan tertentu dan belajar nuraniat juga. Ya, sebenarnya dia membawa kakaknya yang nggak nikah-nikah. Ya, karena gangguan jin. Ada ciri-cirinya nanti akan kita sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri ruqyah syirkiyah atau dukun. Yang saya sampaikan di sini bukan dukun yang benar-benar dukun ya Pak. Kalau dukun yang benar-benar dukun pasti ketahuan. Contohnya siapa? Kalau di Indonesia ini, Ki Joko bodoh, ya bukan bodoh. Ya, tapi alhamdulillah sudah hijrah sekarang. Kemudian Ki Kusumo dan lain pakai Ki semua dan pasti jelas dukun. Ya, ada juga dukun yang berbaju ustaz. Ya, sekarang lagi di share. Siapa? Iya. Dukun Guntur Bumi ya. Ya, banyak pengobatannya dengan menggunakan sulap, ya, alat-alat sulap. Saya punya teman-teman sulap, ya, saya punya teman sulap yang bisa membakar tisu dari jauh. Ya, kalau buat orang sini mungkin luar biasa, ya. Padahal itu pakai device, pakai alat, ya, alat sulap. Di belakangnya ada alat listrik, dicolokin di tulang belakang, ya. Kuat atau besarnya listrik yang dihasilkan dari orang tersebut tergantung dari daya tahan tubuh dia. Jadi itu tinggi listriknya. Jadi kalau dia bisa sampai yang tinggi, dia tunjuk seperti ini. Kalau ada kertas atau ada tisu itu bisa terbakar. Ya. Kalau orang anggapnya karomah, ya. Karomah padahal ditipu, dibohongin, ya, dibohongi. Ya. Itu agar apa? Agar orang terpesona pertama, ya, terpesona. Habis terpesona ditakut-takuti. Habis takut-takuti suruh motong kambing atau motong sapi. Yang pas tanya, berapa Ustaz? Murah, cuma 30 juta. Murah, cuma 25 juta. Kalau saya nggak punya duit Ustaz, ya udah 20 juta aja deh. Ya, akhirnya tahu kenawar Pak. Ya, itu bisa adalah cara pengobatan dukun. Ya. Nah, kita akan membahas tentang dukun berbaju putih di sini. Ya, bagaimana ciri-ciri mereka? Karena kan nggak kelihatan ciri-ciri mereka karena penampilannya seperti ustaz, seperti kiai, penampilannya seperti habib. Ada dukun yang menjadi habib, ya, padahal dia bukan habib. Ya, habib itu subhanallah, yang nggak seperti itu. Apalagi kiai, ya ustaz, ya. Tapi mereka apa? Memanfaatkan nama-nama tersebut agar apa? Agar didatangi sama pasien. Ya. Dan ada juga kiai atau ustaz yang belajar ilmu sihir tapi mereka nggak sadar. Ya. Dan yang seperti itu perlu kita dakwahkan. Kita beritahukan bahwasanya itu salah. Ya. Salah satu ciri daripada ruqyah syirkiyah atau dukun berbaju putih, yang pertama adalah biasanya menanyakan nama bin atau bintinya. Ada yang pernah datang ke tempat seperti ini? Banyak ya. Ya, ditanyakan nama binnya atau nama bintinya. Kenapa ditanyakan nama binnya? Untuk menandai si korban. Misalkan nama si pasiennya ini adalah Anton. Maaf ya yang punya nama Anton di sini. Misalnya nama binnya, misalnya binnya Fuad. Di satu wilayah tempat dia tinggal, misalnya dia tinggal di suatu kompleks, ya, atau di satu RT dia, nama Anton misalkan ada 5. Tapi yang bin Fuad berarti cuma
nyampe, ya. Apalagi tadi dengan alamat ya Pak, ada fotonya lagi, apalagi fotonya dengan tanggal lahirnya, lebih tepat lagi, nggak akan nyasar. Baik yang dikirim itu adalah jin yang untuk menyembuhkan ataupun jin yang untuk menyantet. Ya. Itu adalah apabila ditanya nama binnya. Yang kedua ditanya nama bintiknya. Kenapa ditanya nama bintiknya? Dalam Islam, anak hasil zina nisbatnya kepada ibu, binti. Kalau anak hasil nikah nisbatnya kepada bapaknya, binti. Iblis waktu dijatuhkan dari surga, yaitu dalam keadaan terhina. Karena apa? Gak mau sujud dengan Adam, ya, gak mau sujud kepada Adam. Oleh karena itu, ia akan bantu manusia apabila anak hasil zina, ya, sebagai anak hasil zina, ya. Kita dihinakan oleh syaitannya, kita menerima hinaan itu dan dihinakan luar biasa, ya. Setelah itu baru kita akan dibantu oleh dia, ya. Ya, nih kirim nih, ya, kesini biar dia sembuh, ya, atau nih kirim nih biar dia dapat ini dan dapat itu, ya. Karena kenapa? Dia sudah menghinakan dirinya. Apalagi disuruh pegang sifat dan lainnya. Dan selanjutnya, ciri yang kedua daripada di sini ada yang bisa lihat jin nggak? Ada yang bisa lihat jin? Ada yang kena gangguan jin? Iya. Kok nggak ada yang jin? Biasanya ada salah satu. Mungkin malu ya. Orang yang bisa melihat jin itu biasanya terbagi 3 kategori, ya. Yang pertama karena emang jin yang menampakkan diri, ya. Jadi itu yang bisa melihat semuanya, ya. Yang kedua adalah seseorang yang bersekutu dengan syaitan, ya. Maka dia bisa melihat jin atau syaitan, ya. Ilmu ini bisa dipelajari dengan amal-amalan, ya, dengan ritual-ritual dan lainnya, ya. Sehingga jinnya masuk ke dalam tubuhnya dia, sehingga dia melihat oleh mata si jin tersebut. Jadi bisa melihat teman-temannya, yaitu jin tersebut. Kemudian selanjutnya adalah orang yang kena gangguan jin, ya, baik sadar ataupun tidak sadar. Yang tidak sadar biasanya jin keturunan, ya. Kalau kita bilang kalau dia punya anak, tiba-tiba anaknya bisa melihat ini, bisa melihat itu, ya. Kalau bahasa kita dibilang dengan anak indigo, anak indigo, ya. Itu bukan kelebihan, ya. Anak indigo bukan indra keenam. Indra keenam dalam Islam tidak ada, ya. Itu jin keturunan biasanya. Ini yang sulit, ya. Kemarin alhamdulillah saya juga baru melakukan ruqyah terhadap satu keluarga jin keturunan, Pak, ya, dari neneknya yang belajar ini dan itu, ya. Jadi setiap keluarganya ada masalah dan lainnya itu selalu mendapatkan bisikan, ya, sehingga tidak terjadi masalah tersebut. Itu begitu diruqyah, baru a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Keluar, muntah semua. Langsung konslet, Pak, ya, langsung setonnya. Baru dengan kalimat sama, kalimat perlindungan, ya. Ada yang gak enak gak tapi pas saya bilang seperti itu? Alhamdulillah gak ya? Alhamdulillah. Biasanya seperti itu, ya. Itu langsung gak enak badannya, langsung konslet, ya, langsung bereaksi semuanya. Muntah-muntah, terutama si ibu, ya, udah mulai batuk-batuk, ya.
Tahan ya Bapak Ibu ya, jangan sampai konslet di sini. Belum sampai acara. Ya. Jadi setelah dari si nenek ini ternyata turun ke si ibunya. Ya, ibunya waktu saya suruh pegang daun bidara, saya di sini nggak ada daun bidara ya. Jadi cara pengecekan gangguan jin bisa menggunakan daun bidara. Ya, saya suruh pegang daun bidara, langsung dilempar sama dia. Ya, langsung dilempar. Daun bidara. Ya. Jadi selanjutnya adalah biasanya dukun ya berbaju putih ini ya, dukun yang ngaku sebagai ustaz, kiai dan lainnya dalam pengobatannya biasa memberikan air doa ya, air doa ini Pak ya, air doanya harus dari saya ya, doanya yang bisa doain ya minum Bu ya. Berapa? 500.000. Berapa? 1 juta ya. Yang minum juga alhamdulillah. Wah, minum yang banyak sama dia ya. Gak tahu yang diminum itu adalah setan atau jin ya, yang dimasukin melalui makanan dan minuman. Ini repot ya kayak gini ya. Ini biasanya kalau yang kena kayak gini penyakitnya nanti setahun setelah itu. Ya, ada seperti itu. Setelah itu kalau dia terkena daripada 3 faktor psikologis, yaitu 3 hal yang bisa membuat setan itu masuk dengan mudah. Yang pertama, marah yang sangat. Yang kedua, takut yang sangat, ya. Kemudian sedih yang sangat, dan ada lagi lalai dan syahwat yang tinggi. Ini adalah pintu-pintu masuk syaitan. Jadi terkadang kalau orang yang disihir itu sihirnya nggak masuk, ya. Kalau orang yang nggak beriman langsung masuk, ya. Bisa dibilang langsung dibuka pintunya, monggo masuk sihirnya, ya. Tapi kalau dia beriman ke Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa, ya, nggak bisa, ya. Al-Ustaz Ilham Tabrani pernah meruqyah orang, ya. Setelah diruqyah, jinnya ini ngomong melalui lidah si orang ini. Ya. Kata si jinnya, saya ini nunggu 6 bulan buat masuk ke tubuhnya dia. Jadi sihirnya itu nunggu 6 bulan buat masuk ke tubuh si orang tersebut. Ya. Dan masuk pada waktu dia adalah keadaan takut. Ada yang tahu di sini kalau takut sunnahnya baca apa? Ya, angkat tangan boleh. Dapat buku 1. Ada? Jangan bisik-bisik nggak apa-apa. Ayo semuanya. Dan buku 1 kalau ya sunnahnya baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya, apabila kalian takut, ya, apabila kalian melalui suatu tempat dan kemudian kalian takut, ya, bacalah itu, maka Allah akan menjaga kalian sampai kalian keluar dari tempat itu. Ya, hadis sahih. Ya, itu dalam tafsir surat Al-Jin ayat 6. Ya, tafsir itu tafsir. Dan biasanya dukun atau ruqyah syirkiyah ini memberikan jimat-jimat. Juga kadang-kadang memberikan amalan-amalan yang sifatnya overdosis. Di sini siapa yang pernah ngamal sampai 1000 kali? Ngamal sampai 333 kali atau 999 kali atau 888 kali? Ya. Amal-amalan, ya. Kadang dikasih dari kiai atau dari ustaz. Amalan-amalan tersebut, ya. Perlu diketahui jemaah rahimahumullah, amalan tersebut adalah amalan yang akan memasukkan syaitan ke dalam tubuh kita. Dan kata Al-Ustaz Abdurrahman Ayub, beliau berkata bahwasannya amalan tersebutlah yang menjadi buhul. Kalian tahu buhul? Kata-kata, ya. Amalan tersebut yang akan menjadikan
full, ya. Apabila amalnya nggak diberhentikan, jinnya terus masuk, Pak. Ya. Ini kalau kayak gini saya bisa udah nggak mau ruqyah, ya. Pak, mau dihilangin nggak amalannya? Kalau nggak mau ya udah, capek doang. Karena kenapa? Jinnya akan masuk terus, ya. Jinnya akan masuk terus, ya. Ustaz Mubarok pernah mendapatkan satu pasien, ya, yang pasiennya ini suka mengamalkan surah Al-Fatihah. Bagus nggak? Bagus. Ummul Quran ya Pak ya, Masya Allah. Tapi yang dipanggil apa? Syaitan dalam tubuhnya. Jadi dia itu mempunyai suatu kesukaan terhadap surah Al-Quran ini, tapi salah dalam penggunaannya. Jadi setiap hari dia itu setelah selesai sholat, dia membaca surah Al-Quran, dikirimkan untuk si fulan, dikirimkan untuk si fulan, dikirimkan untuk si fulan, ya. Setelah dilakukan selama 2 tahun berturut-turut, tiba-tiba dia banyak dapat sakit pusing-pusing. Nah ini ciri gangguan jin yang paling terlihat, pusing-pusing ya Pak, gelisah, susah tidur, ya. Akhirnya diruqyah di sana oleh Ustaz Hussein Mubarok. Ya, setelah diruqyah, jinnya ngomong melalui lidahnya. Ditanya, kenapa kamu masuk dia? Saya dipanggil. Dan kenapa kamu dipanggil? Dengan surah Al-Fatihah. Terus kata jinnya, sebenarnya saya nggak mau masuk pada dia, cuma dia ngirimin terus buat saya. Dikirimkan terus, ya. Dia baca Al-Fatihah 10 kali setiap selesai sholat fardu. Ada yang salah nggak dari surah Al-Fatihahnya? Nggak ada yang salah. Yang salah apa? Tata caranya. Amalan akan dianggap suatu ibadah apabila memenuhi 2 syarat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, syarat dari 2 syarat tersebut adalah yang pertama ikhlas, niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ittiba, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalilnya apa? Yang pertama ikhlas, inna amal bin niat, ya. Sungguhnya segala amalan atau perbuatan itu tergantung daripada niatnya, ya. Yang kedua, ya, ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah. Ya, apa yang Rasulullah bilang? Apabila ada suatu amalan, ya, yang tidak ada contohnya pada kami, ya, dan apabila kalian berbuat amalan tersebut, maka amalan itu tertolak, ya. Itu pembatasan bahwasanya dalam beramal kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah nggak? Mudah, ya. Tinggal buka apa? Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Kita ikuti, kita selamat, ya. Contoh suatu amalan, ya, yang niatnya dia baik, ya, tapi tata cara yang salah adalah yang tadi, ya, orang yang tadi, ya. Terus kemudian suatu tata cara yang salah, tapi niatnya benar. Salah tadi udah ya, tata cara salah tapi niatnya benar, ya. Nah kalau ini yang niatnya benar tapi tata caranya salah, balik lagi nih. Berarti perhatiin ya, alhamdulillah, ya. Berarti yang sekarang yang tata caranya benar tapi niatnya salah. Contohnya, seseorang yang belajar ilmu kanuragan, dia sholat untuk ilmunya, ya. Dia puasa untuk ilmunya, ya. Dan kemudian dia melakukan ritual-ritual agama untuk ilmunya, ya. Yang masuk apa? Syaitan juga, ya. Ada sebuah kisah, yaitu seorang akhwat, seorang wanita. Dia ini pakaiannya seksi, Pak, ya.
pakaiannya apa? Cantik, luar biasa. Kemudian datang mimpi kepada dia, ya, datang mimpi kepada dia. Terus mimpi itu bilang, hai fulana, pakailah hijab. Akhirnya pakai hijab ya, pakai jilbab, pakai kerudung. Gak lama datang lagi mimpinya menyuruh dia sholat. Karena kenapa? Dia baru berhijab juga, memang belum sholat. Mimpi itu berupa seseorang putih, ya, pakai sorban dan lainnya. Ya. Jin itu bisa menampakkan diri seperti orang soleh, bahkan seperti malaikat. Hati-hati. Buat yang belajar ilmu Reiki biasanya datang sebagai malaikat. Kemudian selanjutnya datang lagi mimpi itu. Ya. Setelah datang lagi, orang mimpi dalam mimpi itu bilang kepada, hai fulana, puasalah. Ya. Setelah dia puasa, akhirnya di sana dia bisa nyembuhin orang, Pak. Ya, nyembuhin ini, nyembuhin itu, dan nyembuhin orang itu. Ya. Berselang 2 tahun dari sana, mulailah dia merasa pusing. Ya, merasa pusing, gak enak badannya dan lainnya. Akhirnya ketemu orang besar, akhirnya disarankan untuk ruqyah. Dan setelah diruqyah, syaitonnya ketawa. Ditanya oleh ustaznya, ya kan, kenapa kamu ketawa? Kata si jinnya, dia ini bodoh. Loh kok bisa? Kata si jinnya, dia ini pakai hijab untuk saya. Untuk siapa? Untuk syaitan, bukan untuk Allah. Terus jinnya bilang lagi, dia ini sholat untuk saya. Dan dia puasa untuk saya. Makanya saya berikan kepada dia kemampuan. Ya, hati-hati yang bisa nyembuhin tiba-tiba. Itu dari syaitan. Ya, dari syaitan itu. Akhirnya setelah itu disuruh keluar. Ya, disuruh keluar. Alhamdulillah jinnya itu mau keluar. Ya. Dari cerita ini apa bisa kita ambil? Sholatnya benar nggak? Benar. Yang salah apa? Niatnya. Ya. Dia ketika sholat itu untuk Allah. Ya, sedangkan ibadah itu adalah hak Allah. Ya, hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, dia pakai hijab benar nggak? Benar. Yang salah apa? Niatnya. Kemudian dia puasa benar nggak? Benar. Yang salah apa? Niatnya. Jelas di sana Pak ya. Niat yang salah, ya, hasilnya pun salah. Ya. Nanti kalau ke akhirat nanti, ya Allah, saya udah pakai hijab, udah sholat, udah puasa, ya kata Allah, pahalanya nggak ada. Ya, dia nggak bawa pahala hijabnya, dia nggak bawa pahala puasanya, ya dia nggak bawa pahala sholatnya. Karena kenapa? Sholatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Itu sedikit tentang cara suatu amalan. Ya, caranya yang pertama tadi apa? Ikhlas. Ya, cara yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita diberikan suatu amalan, ya, oleh kiai, oleh ustaz dan siapapun, ya, tanya, ada hadisnya nggak Pak? Ya. Kalau bilang, oh hadisnya ada lewat ini, sahih nggak Pak? Ya, kalau kayak gitu biasanya marah duluan. Pernah nggak ada yang gitu terus dimarahin? Ya, saya pernah dimarahin kayak gitu. Ya, sering ya kan, kalau Ustaz lagi ngajar gitu kan, saya tanya, Ustaz, itu ada hadisnya nggak Ustaz? Ya pasti kayak gitu, ya. Ya pasti seperti itu. Ya kalau dicinta masalah-masalah, wah ini orang sakti bisa terbang, ya kalau kita beramal ini bisa terbang. Ustaz, ada hadisnya nggak? Marah dia nanti. Ya kenapa nggak ada hadisnya? Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata bahwasanya apabila ada seseorang yang bisa berjalan di atas air, yang bisa terbang, ya. Tapi kita lihat kalau misalkan kehidupan dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak bisa kita ikuti. Ya.
Kenapa? Itu menggunakan syaitan. Yang bantu dia adalah syaitan. Alhamdulillah. Ya, yang tadi ciri-ciri dukun yang pertama adalah menanyakan nama bin dan bintinya. Yang kedua adalah sok tahu masalah gaib. Ya, yang ketiga adalah biasa memberikan amalan overdosis, jimat-jimat, ayat doa dan lain-lain ya. Biasanya harganya fantastis ya. Nah biasanya dibohongin juga suka. Ya pasang ya pak, masih pak ya. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke perbedaan antara karomah dan sihir. Banyak yang tertipu masalah ini. Ya, dibilang apa? Karomah. Ya. Karomah itu tidak dapat dipelajari. Tetapi sihir bisa dipelajari. Karomah itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh. Kalau sihir kepada siapa aja, bahkan orang kafir, orang munafik, orang fasik bisa belajar sihir. Semakin dia kafir, semakin sihirnya semakin kuat. Di Arab Saudi, Pak, di Arab Saudi itu polisi Arab Saudi yang khusus untuk menangkap para penyihir itu menangkap dukunnya di dalam masjid. Di mana Pak? Di masjid, bukan di tempat-tempat yang gelap ya. Nah di mana Pak? Di mana? Di masjid. Ya, itu ditunggu terus sampai sore baru keluar, akhirnya tangkap. Setelah ditanya, ngapain kamu ke masjid? Sholat. Ya. Diinterogasi terus, akhirnya dia bilang, ya, saya sengaja sholat. Ya. Tapi saya sholat dalam keadaan junub. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh sholat dalam keadaan junub. Ya. Itu menghinakan sholat. Kenapa dia lakukan itu? Untuk sihirnya lebih kuat lagi. Ya. Ada juga yang dukun ini suka baca Al-Quran. Ya. Tapi baca Al-Quran dalam keadaan junub juga. Makanya dukun-dukun berbaju putih ini kita susah melihatnya. Tapi mereka nggak bisa melihat tiga ciri tersebut. Yang paling kelihatan, pertama nanya nama bin atau binti. Ya. Kedua, sok tahu masalah goib. Ya, yang ketiga pasti berikan sesuatu kayak doa dan lainnya. Itu pasti susah ditinggalkan. Kalau salah satunya nggak ada, yang lainnya pasti ada. Ya, itu susah ditinggalkan. Kenapa? Itu ciri-ciri dukun yang susah ditinggalkan. Ya, kemudian karomah itu tidak bisa ditransfer. Ya, transfer Pak ini salaman, ya kan? Nyampe nggak Pak? Nyampe nggak Pak? Ya. Nyampe Pak, nyampe kirimannya Pak ke TV Pak ya, pakai JNE nyampe. Ya. Nggak bisa ditransfer. Ya. Kalau sihir bisa ditransfer, ya, diturun, ya. Kemudian karomah itu tidak bisa diwariskan. Ya. Karena biasanya karomah itu datangnya tidak bisa kita duga. Kalau sihir bisa diwariskan kepada siapapun ya, yang mau memegang syaitonnya, bukan ilmunya ya Pak. Bukan ilmunya, tapi syaiton yang diturunkan terus itu bentuk perjanjian dengan syaiton. Ya, kalau misalkan di sini ada yang pernah berjanji bukan olahraga, apapun itu, yang punya amal-amalan belajar itu, ya, ada baiknya ya memutuskan hubungan dengan jinnya, karena dia melakukan perjanjian secara tidak sadar. Ya, makanya dalam pemutusan hubungan dengan jin itu biasanya, ya Allah, kami putuskan segala hubungan dengan jin yang pernah kami lakukan, sadar atau tidak sadar. Ya. Di sini ada bapak-bapak yang punya ilmu kebal terus turun ke anaknya.
didemonstrasikan. Ya, tidak dapat didemonstrasikan. Tapi kalau sihir bisa. Ya, sihir bisa karena kita sama seton. Ya, kalau karomah enggak. Terus karomah itu biasanya terjadinya nggak berulang-ulang. Ya, ada orang yang pernah dapat karomah, ada juga orang yang seumur hidupnya nggak pernah dapat karomah. Banyak. Ya. Tapi kalau sihir bisa diulang-ulang. Ya. Kemudian selanjutnya karomah itu bisa diperjualbelikan. Banyak ya majalah misteri ya jual beli karomah ya. Karomah wali A, wali B, wali C ya. Banyak dijual dan banyak yang tertarik coba. Ya, kemudian sihir itu bisa dijual belikan. Ya. Bahkan bawahnya ada tulisan Muslim non Muslim tanpa belajar, instan tulisannya ya. Instan dikirim syaitonnya ya. Saya ada teman sahabat dari Kaskus. Di sini ada yang dari Kaskus nggak? Ada yang dari Kaskus? Alhamdulillah. 1, 2 orang. Iya. Sahabat dari Kaskus, Pak. Ya, teman. Saya itu membuat tren khusus di Kaskus, di mana tren itu isinya semuanya dukun. Ya, saya sekarang buat komunitas ruqyah. Ya. Semenjak itu dia nggak bisa sholat. Nah ini ciri-ciri biasanya setan ya. Dia akan menghalangi ibadah kita. Nggak bisa sholat Pak. Sampai akhirnya paling parah itu ketika ingin diruqyah, pas dia lagi sholat Jumat itu ditarik cambuknya. Ya, lagi sholat tarik cambuknya oleh si setan. Ya. Nah itu kayak waktu di Al-Azhar, ya, waktu diadakan oleh Ustaz Syuhada Hanafi, ya, itu dia reaksinya paling keras. Reaksinya paling keras. Karena kenapa? Setannya banyak Pak. Padahal baru 2 minggu dia belajar seperti itu. Ya, tapi setan yang di sini setan yang gede-gede. Ya. Alhamdulillah sekarang udah normal. Ya. Begitu setannya hilang, kemampuannya hilang semua. Ya, itu sihir. Ya. Saya punya sedikit cerita tentang namanya karomah. Saya bukan datang dari keluarga Muslim. Saya ini masuk Islamnya baru. Saya punya seorang adik. Adik saya ini masuk Islam tahun 2009. Dan alhamdulillah Allah memberikan dia namanya karomah. Di sini ada yang percaya nggak? Bensin api nggak nyala. Percaya nggak? Boleh dibuktiin bensin api nyala nggak? Pasti nyala. Ya. Kalau nggak nyala berarti udah keluar ya Pak dari hukum, dari sunatullah. Ya, udah keluar dari hukum alam kalau kita bilang. Ya. Tapi ini terjadi pada adik saya. Ya. Begini kisahnya. Baru 3 hari dia masuk ke dalam Islam. Ya. Dia dibawa ke suatu pesantren. Ya. Yang dimana pesantren itu ada seorang kiai. Dia bingung melihat kiai tersebut. Kenapa? Kan depannya kiai itu ada menyan. Ada menyan. Dia aneh kok kayak gini. Ya, walaupun dia belum mengerti Islam, ya, tapi dia udah punya tauhid dalam hatinya. Ya, Allah itu dalam hati kita tuh bersih Pak. Ya, kalau melihat kesyirikan itu dia nggak nyaman. Ya, melihat hal-hal maksiat itu dia nggak nyaman. Ya, akan nyaman apa? Setelah kita paksakan, setelah kita biasakan. Kayak orang mendatangi Bantar Gebang, ya, itu mas sampah Pak. Ya, kalau datang pasti bau ya Pak. Tapi kalau lama-lama tinggal di sana lah, jadi biasa. Maksiat itu seperti itu ya. Pertama kita lakukan, hati kita tidak akan tenang. Hati kita bersih Pak. Hati kita bersih ya. Tapi begitu kita lakukan berulang-ulang, lama-lama jadi biasa ya. Bagi mereka yang sering berzina dan lainnya itu awalnya nggak tenang, nggak nyaman ya. Tapi dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi keterusan ya. Akhirnya jadi apa? Maksiat terus-menerus.
Nah kemudian kita balik lagi, adik saya setelah melihat tersebut, dia berdoa sama Allah. Berdoanya sama siapa? Sama Allah, ya, bukan berdoa sama yang lain. Ya, biasanya kan orang berdoa ya pula. Maka biarkan minyak itu menyala. Tapi kalau kiai ini tidak benar, jangan pernah biarkan minyak itu menyala. Doanya seperti itu, Pak. Ya, mencari kebenaran. Ya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian akhirnya minyak itu dinyalakan, pakai korek api. Ya, dinyalain lama gak bakar. Ya. Padahal kalau minyak kan ring ya, Pak. Yang pernah lihat minyak ya, ring gitu ya. Pasti langsung bakar ya. Tek hati ya. Ini gak bakar. Penasaran, si kiainya ini bilang ke si muridnya, ya, bawakan korek gas. Ya, setelah dibawakan korek gas, dinyalakan lagi sama dia, nggak nyala. Digedein, dinyalain lagi, tetap nggak nyala. Ya, kemudian akhirnya setelah itu disiram. Ya, bawa bensin, disiram pakai bensin, ya, kemudian dinyalakan, ya, tetap enggak nyala. Subhanallah, ya, Subhanallah. Bensin kena api nyala enggak? Nyala. Anak TK juga bilang nyala. Profesor mana pun pasti bilangnya nyala. Peneliti di dunia ini pasti bilang kalau bensin kena api pasti nyala. Tapi siapa yang buat itu nggak nyala? Ya, namanya karomah, Pak. Ya, bensin kena api nggak nyala? Nggak mungkin ya, Pak ya. Hal nggak mungkin, itu mustahil. Tapi bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya saya bilang ruqyah itu adalah doa. Yang dilakukan adik saya itu tadi apa? Doa. Betapa besarnya kekuatan doa itu. Dan doanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kepada Allah. Ya, jangan sama yang lain dan jangan pakai perantaraan, nggak ada manfaatnya perantaraan itu. Ya, adik saya baru masuk Islam, ya, belum sholat, belum ngapa-ngapain, langsung doa sama Allah, langsung dikabulkan. Bensin kena api nggak nyala, ya, subhanallah. Ya. Tapi sekarang bisa nggak kalau bensin gitu sama dia kalau digituin nyala, Pak? Ya, karena pada hari itu aja, ya untuk apa? Meneguhkan iman dia. Ya, biasanya karomah itu diturunkan untuk meneguhkan iman seseorang. Ya, saya pernah baca suatu kisah tentang seseorang yang lagi perang di Poso. Ya, lagi perang di Poso, dia dikejar-kejar. Ya, ketika datangnya waktu sholat, dia sholat di sana. Percaya nggak, Pak? Orang yang nyari dia itu jalan di sebelahnya dia, nggak kelihatan. Ya, kalau dia nggak punya apa-apa. Ya, itu yang dinamakan karomah. Ya, terjadinya hanya sekali. Kadang-kadang nggak terjadi sama sekali. Nah, itu namanya karomah. Beda dengan sihir. Ya, sihir itu bisa diulang terus-menerus. Ya, sedikit lagi kita langsung loncat ke masalah ain. Saya akan bahas tentang ain sedikit karena ain ini sangat penting. Karena nanti hanya sampai jam 10 aja. Ya, sebenarnya masih banyak materinya, cuma kita cukupkan dengan ain. Dan ain ini banyak orang yang nggak paham tentang masalah ain. Di sini ada yang bisa tahu tentang ain itu apa? Penyakit ain. Ya, jadi ruqyah itu boleh untuk sihir. Ya,
Untuk demam, untuk ain, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah bilang pada Aisyah, hai Aisyah, apabila engkau kena ain maka mintalah ruqyah. Ain itu penyakit mata, matanya gelekan, gitu. Itu penyakit ain. Ya. Jadi kata Rasulullah itu, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya al-ain haq, ain itu benar. Ya. Dan Syekh Abdullah As-Sadlan berkata bahwasanya hadis tersebut ada tambahannya, dan tambahannya itu sahih, ya, bahwasanya ain itu diiringi dengan syaitan. Diiringi dengan syaitan dan sifat dengki dari anak Adam. Al-Imam Tabayyun An-Zawdiyah rahimahullah, beliau berkata dalam kitabnya Tibbun Nabawi, ya, beliau berkata bahwasanya ain ini adalah panas jiwa yang ditembakkan dari jiwa seseorang, ya, kepada si korbannya, baik itu berupa hasad atau dengki atau sifat kagum, ya, yang kemudian apabila terkena kepada seseorang itu, apabila dia mempunyai perlindungan, yaitu berupa zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ain itu gak akan kena si orang tersebut dan akan berbalik kepada si pelaku ainnya. Dan apabila seseorang tersebut gak punya perlindungan, maka dia akan kena ain. Seperti apa sih ain itu? Ya. Biasa kita sering muji orang, apalagi anak-anak, terutama yang ibu-ibu ya, anak-anak bu ya. Cantiknya, bajunya, ya. Nah itu bisa menyebabkan namanya ain, ya. Terlalu kagum, ya, namanya ain. Apabila tidak mengucapkan barakallahu fi, ya, atau masya Allah, ya, maka biasakan kalau misalkan memuji orang ngomong masya Allah, masya Allah datangnya, masya Allah baiknya, dan lainnya. Karena kenapa? Bisa jadi ain. Dan pelaku ain ini bisa siapa saja, ya, bisa bapaknya, bisa ibunya, ya, bisa teman-teman sekitar, ya, bisa siapa aja. Kemudian ain itu korbannya ain bisa manusia, bisa benda, ya, bisa benda. Ada nggak yang pernah punya barang bagus dipamerin teman-temannya, besoknya rusak? Itu namanya kena ain. Ya, itu namanya kena ain, ya, kena ain. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ain itu dapat membuat manusia masuk ke dalam kuburnya, ya, dan dapat membuat unta masuk ke dalam panci. Maksudnya bisa apa, Pak? Bisa membunuh, ya. Al-Ustaz Arifin Badri, beliau pernah menemukan suatu kasus di mana ada seorang bayi yang kena ain, ya. Bayinya ini dibawa ke pasar, ya. Dan setiap orang yang melihat bayi itu ngomongnya, cantiknya, lucunya, dan lainnya, ya. Begitu bayi itu sampai rumah meninggal. Itu namanya ain, ya. Karena kagum bisa menyebabkan ain. Kalau yang dengki wajar, ya. Kemudian ain ini ada kategorinya yang dibagi oleh Syekh Abdullah As-Sadlan. Beliau berkata ain ini terbagi oleh dua kategori. Yang pertama adalah ain yang berjiwa busuk, ya. Atau dengki yang dimana dia ingin hilangnya kenikmatan pada orang tersebut berpindah kepada dia. Misalkan bapak ini punya mobil, ya. Bapak, ya, saya pengen punya mobil bapak nih, tapi biar bapaknya nggak punya mobil lagi. Jadi itu namanya ain, iri, dengki, hasad. Ya. Ini kategori yang berjiwa busuk, ya. Ada pula ain yang berjiwa baik. Contohnya, gantengnya, cakepnya, barangnya bagus banget, ya.
nggak sadar dia menyebabkan ain, ya, nggak sadar dia menyebabkan ain tersebut, ya. Apabila dia mengucapkan Masya Allah, maka tidak akan jadi ain. Tapi begitu dia tidak mengucapkan Masya Allah, akan menjadi ain kepada si orang tersebut, ya. Dalam zaman Rasulullah, ya, sahabat Rasulullah SAW yaitu Sahal bin Hunayf, ya, radhiyallahu an, dan Amir bin Rabi'ah, radhiyallahu an, ya. Sahal ini pernah mandi, Pak, ya, pernah mandi. Pada waktu dia mandi, lewatlah Amir bin Rabi'ah. Ya. Setelah melihat Sahal, dia melihat tubuhnya yang putih, bagus seperti tubuhnya wanita, ya. Terus dia bilang, saya nggak pernah melihat tubuh yang seputih ini. Seketika itu langsung Sahal jatuh, nggak sadarkan diri, dan badannya panas pada riwayat lain, ya. Itu ciri-ciri ain, badannya panas terus menerus, ya. Kemudian setelah itu dipanggil Rasulullah. Setelah dipanggil Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, siapa yang kalian curigai, ya. Terus yang sahabat lain bilang Amir bin Rabi'ah, ya. Terus Amir bin Rabi'ah ini akhirnya disuruh untuk berwudu, ya. Setelah itu air wudunya diambil, ya, kemudian diguyurkan ke Sahal. Setelah itu Sahal bangkit lagi seperti tidak terjadi apa-apa, ya. Itu adalah salah satu pengobatan untuk masalah ain, yaitu menggunakan air wudunya dan disiramkan dari belakang, ya. Dan Syekh Abdul Hasan menambahkan diminum apabila penyakitnya di dalam, contohnya penyakit lambung atau penyakit jantung dan lainnya, itu bisa disebabkan dengan ain, ya. Ada yang mau tahu ciri-ciri ain? Boleh, ya. Tapi ciri-ciri ain itu bayi dulu, ya. Buat ibu-ibu, ya, diperhatikan ciri-ciri ain pada bayinya. Pasti sering ya melihat bayi itu tiba-tiba nangis malam-malam, tiba-tiba nggak mau nyusu. Itu kita harus melihat, ya, ini jangan-jangan ain, ya, karena banyak yang nggak tahu masalah ain, ya. Kalau orang dulu kadang-kadang bilangnya anaknya jangan dipuji, Pak, jangan dipuji, ngomong sebaliknya, gitu kan, ya. Sebenarnya bukan itu solusinya. Solusinya adalah memuji itu boleh, ya, asalkan mengucapkan Masya Allah atau barakallah fi, boleh, Pak, muji, nggak masalah. Dalam Islam itu memuji, ya, asal jangan berlebih juga, ya. Dipuji nggak apa-apa, ya. Kemudian selanjutnya saya punya kisah tetangga saya. Ada anak kecil tetangga saya, lucu orang, rambutnya hitam, mukanya putih kan, ya, anak bayi umur kalau nggak salah masih berapa bulan lah, hampir setahunan, ya. Itu dipuji terus, cantiknya, apa namanya, rambutnya putih hitam sekali dan lainnya, ya. Tiba-tiba sakit, pas masuk rumah sakit Sari Asih ini, ya, masuk rumah sakit Sari Asih, ya, dibilang sakitnya sakit kelainan darah, kelainan jantung, kelainan paru-paru. Parah nggak? Parah. Ain itu bisa dibanding kayak gini. Hati-hati, ya, anaknya kena ain. Dan berbagai macam penyakit lainnya, ya. Dokter aja sampai bingung, ya. Ini penyakit orang yang tiap hari cuma merokok sama minum kopi aja. Itu penyakit seperti itu, ya. Kok bisa anak bayi kayak gitu, ya? Seminggu dirawat di sana nggak ada perubahan. Akhirnya teman saya ini yang waktu itu anak dulu udah mengaji, ya, dia curiga kayaknya cucu saya kena ain, ya. Teman saya teman sama kakeknya, ya, kayak cucu saya kena ain ini. Terus dia nelfon ke Ustaz Abdurrahman, Ustaz, kayaknya anak saya, cucu saya kena ain, Ustaz, ini gimana, Ustaz? Diruqyah, ya. Bacakan a'udzu bikalimatin tammati min syarri ma khalaq sambil mengusap ke ubun-ubunnya, ya, dan bacakan Al-Fatihah sambil diusap-usap di dadanya, ya, udah. Setelah itu besoknya dibawa ke rumah sakit Bintaro, ya. Setelah bekerja dibawa ke rumah sakit Bintaro. Sampai sana dokternya kaget, Pak. Masya Allah, banyak amat, ya.
penyakitnya, rombongan Pak penyakitnya ya. Banyak penyakitnya. Akhirnya di sana dicek ulang, ya. Satu persatu dicek ulang, normal. Hanya saja karena dokternya nggak mau ngambil risiko, takutnya terjadi lagi ya Pak. Biasanya dokter gitu ya. Akhirnya disuruh tinggal 3 hari di sana, ya. Dan alhamdulillah selama 3 hari itu normal. Padahal sebelumnya apa? Sakit. Ya, itu adalah namanya ain. Ain pada bayi, ciri-cirinya yang pertama adalah tangisan yang tidak wajar, yang tidak kunjung berhenti, biasanya pada waktu tengah malam. Ya, pada bayi. Yang kemudian yang kedua, kejang-kejang tanpa sebab. Yang selanjutnya adalah tidak mau menyusu pada ibunya, ya, tanpa sebab yang jelas. Ciri selanjutnya adalah matanya celong ke dalam, mata si bayi itu atau mata anaknya, ya, matanya celong ke dalam. Yang tahu siapa? Orang tuanya. Kalau kita nggak bakal tahu orang luar, ya. Yang tahu siapa? Orang tuanya. Kemudian ada perbedaan warna pada si bayi, agak kuning-kuning atau lainnya. Ya. Itu adalah ciri-ciri daripada ain. Terus tiba-tiba suka anaknya udah besar, ya, yang udah agak besar, misalkan yang tadinya nakal tiba-tiba jadi pendiam, ya, dan yang tadinya pendiam tiba-tiba jadi nakal, atau yang tadinya rajin tiba-tiba jadi malas, yang tadinya berprestasi tiba-tiba jadi anjlok, ya, itu bisa karena ain. Pelaku ainnya ini, ya, kita bingung buahnya kayak muji saya ini, ya, tapi kita nggak tahu yang efeknya paling besar itu siapa. Nah, menggunakan teknik ini, insya Allah akan terlihat orang-orang tersebut, ya, bukan nggak terlihat, maksudnya langsung kelihatan kayak gitu, enggak, ya, kadang dia hanya berpikiran orang ini, orang ini, orang ini, nah seperti itu, ya. Tata caranya adalah teman yang meruqyah dia dan dia minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah pelaku ain yang menyebabkan ain pada tubuh saya. Doanya sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya minta seperti itu. Pak, doa ada Pak? Enggak. Saya bacakan ya Pak, ya. Saya bacakan surat Al-Fatihah. Saya tiupkan. Baca Al-Fatihah, tiupkan. Baca Al-Fatihah, tiupkan. Ya, terus dia buka matanya. Kenapa Pak? Saya tahu, ya. Dia menyebutkan 3 orang, ya, rekannya. Kemudian yang kedua adalah mertuanya, ya. Yang ketiga adalah adik iparnya. Nah, itu yang pelaku ainnya, ya. Setelah itu apa? Ya udah Pak, minta air wudhu mereka, ya, minta air wudhu mereka, ya. Ini kasusnya belum selesai, jadi saya belum bisa cerita hasil akhirnya, ya, Allah. Tapi alhamdulillah sekarang udah enak orangnya. Kemudian selanjutnya pengobatan ain. Cara yang paling dulunya jatuh ke ember, ya. Setelah itu disiramkan dari belakang, ya. Kalau buat anak-anak dimandikan. Dan untuk yang sakitnya di dalam, ya, direbus dulu baru minum. Jangan langsung diminum. Bekas kaki orang Pak. Ya, bekas kaki, ya. Udah kan masih kakinya dibersihin, ya. Jangan langsung diminum. Dimasak dulu baru diminum. Sedikit aja 3 tegukan. Ya, diminum kalau sakitnya di dalam. Itu insya Allah langsung hilang seketika.
ya, sakitnya. Ya. Terus kemudian yang kedua dengan diruqyah. Diruqyah, baik ruqyah dan lainnya, ya. Nah kadang-kadang kalau ruqyah ini perlu berkali-kali, Pak. Saya waktu meruqyah anak yang panas setahun itu aneh. Itu pas diruqyah, pas baca surat Al-Falaq, ya, min syarri ma hasidin idza hasad, itu panasnya hilang. Dilepas ada lagi. Pegang lagi, baca Al-Falaq lagi, hilang lagi. Lepas lagi, ada lagi panasnya. Ya, seperti itu. Dan saya bilang, ini kalau diruqyah lama, mendingan langsung minta air wudu. Ya, langsung kelas. Ya, begitu dikasih air wudu, nggak lama langsung hilang. Ya, nggak perlu diruqyah. Ya, ada seperti itu. Terus kemudian meruqyah dengan menggunakan air ruqyah. Itu kita mandi, ya, bikin air ruqyah sendiri, Pak. Ya, terus kita mandi. Ya, kemudian selanjutnya adalah menggunakan minyak zaitun. Ya, kita ruqyah terus kita balurkan tempat yang sakitnya atau apa sauda. Ya, kita ruqyah terus kita balurkan ke tempat yang sakit atau tempat yang panasnya. Insya Allah akan hilang. Kemudian kiat-kiat agar tidak terkena ain. Buat yang punya barang-barang bagus, yang barang bagus, jangan dipamerin. Ya, yang punya anak yang punya kelebihan, jangan dibesar-besarkan. Ya, kadang-kadang ain itu nggak pernah melihat orangnya. Ya, kata Ali Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau berkata, orang yang buta aja bisa menyebabkan ain. Karena ain itu dari lisan. Ya. Jadi Syekh Abdul Asaddan berkata bahwasannya ketika seseorang memuji orang, kemudian dia tidak mengucapkan Masya Allah atau Barakallahu fi, ya, maka setan mendengar itu dan mengiringi ain tersebut. Maka kadang ada orang yang kena ain, ada jinnya juga. Karena diiringi oleh setan. Ya, jelas sudah jam 10. Kira-kira paham ya Bapak Ibu ya tentang ain ya? Insyaallah ya. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat. Kira-kira ada pertanyaan? Insyaallah kalau ada pertanyaan saya jawab, saya bisa. Kalau enggak saya jawab ya Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya pertama tentang materi air. Iya. Materi itu sebetulnya itu apa? Bisa ada di kondisi setiap manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebagian orang yang bisa melihat makhluk halus. Orang bilang kata punya pandang indera keenam, dan bagaimana tentang pandangan di dalam Islam. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Pembahasannya tadi udah semua tuh Pak. Bapak telat nggak Pak? Telat, Pak. Oh telat. Ya nanti tanyakan yang lain nggak apa-apa ya Pak. Tadi pembahasan yang nomor 2 udah. Ya. Terus kemudian pembahasan tentang masalah ain tadi udah dijelaskan. Bapak baru datang ya Pak ya? Ya baru datang. Nanti nggak apa-apa tanya sama yang lain ya. Insyaallah. Karena kalau kita jelaskan lagi sama aja. Materinya diulang. Silakan Pak. Iya. Wah, kalau itu saya walau nggak tahu Pak. Ya, cuman biasanya kalau dulu pas nanya mobil ini, tapi pakaian untuk ini dan lain saya walau ya, saya nggak tahu masalah itu. Ya. Ada lagi yang lain? Alhamdulillah ada ya. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi pembagian buku. Di sini ada yang datang dari jauh nggak? Ada nih. Dari mana Pak? Dari Bogor. Datang Pak. Diambil bukunya Pak. Alhamdulillah. Kita muliakan orang-orang yang datang dari jauh Pak. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ayo Pak, datang aja sini. Dari mana Mas? Dari Bekasi. Masya Allah. Ya, cukup jauh. Datang dari. Ya. Dari mana Pak? Dari Bekasi juga, Masya Allah. Dari mana Pak? Dari Bengkulu, Masya Allah. Naik apa Pak? Oh naik mobil, Masya Allah. Ya, dari mana? Alhamdulillah. Yang jauh itu. Dari Lampung, Masya Allah. Bapak yang datang saya waktu itu. Jauh, paling jauh. Alhamdulillah. Ya, Pak. Bekasi Bogor. Dari Bogor Pak, Masya Allah. Hah? Ya. Oh ini dari jauh juga nih. Ya. Bah, Iya. ibunya ada suratnya ibu. Ibu-ibunya ada. Dari mana Bu? Oh, dari Bekasi ya Pak? Iya, kasih Pak. Apa sih? Ibu-ibu saya. Iya.
Yang ibu-ibu dari jauh, Masya Allah. Tadi yang nanya ada Pak? Enggak. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat ya Pak ya. Insyaallah setelah ini kita akan melakukan ruqyah. Ya, langsung praktek ruqyah. Ruqyah mandiri, ruqyah berpasangan dan ruqyah berkelompok. Kita langsung praktek insyaallah. Ya, siapkan dirinya. Ya, praktek dirinya. Alhamdulillah. Ya. Ramai nih. Ya, nanti akan dipandu oleh Ustaz Baginda ya untuk materi ruqyah praktek. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan maaf jika ada kata-kata yang salah. Ya, jika ada yang salah dari saya, datangnya dari saya dan syaitan, dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas gangguan syaitan. Dan apabila benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Akhir kata saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Baginda, silakan ke depan untuk mengisi praktek ruqyah. Buat yang alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Jemaah masjid Masjid Asyifa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di sini dalam rangka training ruqyah syariah. Namun ini udah banyak sebenarnya sih yang ikut. Antum udah sering ikut, antum udah sering ikut. Mukanya udah familiar semua ini. Seharusnya antum di sini nih. Iya, jangan jadi peserta terus. Kapan lupa orangnya? Ya, satu lagi yang udah sering ikut nih. Udah sering ikut banyak sebenarnya. Ya, silakan yang belum duduk dulu. Air minumnya akhi, tolong dibagi. Air minumnya sekalian. Air minumnya panitia. Air aquanya silakan dibagi-bagi. Tidak ada air. Dan kerennya juga. Lama nggak naik kan udah sering. Iya, kita sekarang lihat ke
dikasihkan semuanya akhirnya